Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di semester ini untuk mata kuliah Etika Profesi. Mata kuliah ini 2 SKS yang tercatat pada semester 3. Mata kuliah ini punya 2 buku teks yang harus saudara miliki karena memang perkuliahan kita dilakukan lebih banyak secara asinkronus, yaitu mahasiswa aktif untuk membaca dan mempelajari semua materi kuliah. Yang pertama, buku referensi kita adalah buku Charles B. Flederman. Buku ini judulnya Etika Engineering, buku yang sudah ditranslate, buku edisi 2, penerbitnya Erlangga tahun 2004. Saudara wajib memiliki buku ini karena kita lebih banyak menggunakan buku Charles B. Flederman ini selama perkuliahan, termasuk tugas-tugas maupun studi kasus yang menjadi contoh dalam membahas setiap pokok bahasan. Buku kedua kita adalah buku dengan judul Etika Profesi Insinyur yang ditulis oleh I Putu Jate Arsana. Penerbitnya dipublish tahun 2016. Buku ini akan menjadi secondary reference, buku kedua, karena memang beberapa pokok bahasan yang tidak ada di dalam buku pertama itu dilengkapi atau ditambah dari buku ini. Buku ini memang spesifik membahas kode etik insinyur di Indonesia. Karena memang penulisnya dari Indonesia, tentu setting dari pembahasan semua chapter, semua bab dalam buku ini bernuansa Indonesia. Sangat disarankan saudara untuk memiliki buku kedua ini untuk menyempurnakan pemahaman saudara tentang etika profesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah etika profesi ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep etika keteknikan. Kedua, mahasiswa mampu merumuskan apa saja yang akan menjadi masalah-masalah etika keprofesian. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan etika riset. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kode etik insinyur Indonesia. Dan yang terakhir, mahasiswa memahami apa saja yang akan menjadi tantangan etika profesi dalam revolusi industri 4.0. Dari 5 capaian pembelajaran yang direncanakan dalam perkuliahan ini, hakikatnya semuanya adalah pesan moral bagaimana seorang insinyur teknik industri bekerja dan menyelesaikan permasalahan di dalam dunia teknik industri. Saya akan menjelaskan resume atau ringkasan dari pokok-pokok bahasan selama 1 semester yang direncanakan untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama, terkait dengan pendahuluan. Tentunya di dalam pendahuluan kita akan membahas isu-isu utama di dalam etika profesi. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa perlu mempelajari etika. Yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana dunia keteknikan atau engineering. Karena dunia engineering itu adalah mengelola hal-hal yang tidak diketahui. Mengapa disebut atau dikatakan mengelola hal-hal yang tidak diketahui?
Karena pekerjaan engineering adalah pekerjaan desain. Pekerjaan desain adalah pekerjaan yang sifatnya prediktif. Prediktif yaitu apa yang kita buat, kita tidak mengetahui secara pasti hasilnya ketika peralatan atau produk yang kita rancang tersebut digunakan oleh konsumen kita. Maka pekerjaan engineering disebut mengelola hal-hal yang tidak diketahui. Berikutnya, di dalam pendahuluan ini kita akan mendiskusikan lingkup dari etika. Ada etika pribadi dan ada etika bisnis. Apa perbedaan dari kedua lingkup etika ini? Kemudian kita juga akan dihadapkan kepada diskusi tentang etika dan hukum. Apakah pelanggaran etika berarti juga pelanggaran hukum? Dan sebaliknya, apakah pelanggaran hukum berarti juga pelanggaran etika? Kita akan pelajari diskusi itu pada pokok bahasan pertama. Kemudian yang terakhir, masalah etika mirip dengan masalah desain. Ini sudah saya jelaskan barusan. Intinya, ketika kita menghadapi masalah etika, saat yang bersamaan kita bisa tafsirkan permasalahan etika tersebut, kita pandang sebagai sebuah masalah desain. Baik, mahasiswa, pokok bahasan kedua kita bicara tentang profesionalisme dan kode etik. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, pada pokok bahasan ini, apakah engineering itu sebuah profesi? Kita sudah mengenal profesi yang paling kita ketahui saat ini adalah dokter. Dokter adalah profesi. Gelar kesarjana akademiknya adalah S.Cert atau sarjana kedokteran. Ketika telah menjalani pendidikan profesi selama 2 tahun, maka seorang sarjana kedokteran berhak menyandang gelar dokter. Bagaimana dengan teknik? Teknik gelar akademiknya adalah sarjana teknik. Ketika seorang sarjana teknik telah memenuhi persyaratan keprofesian melalui mekanisme pendidikan profesi di perguruan tinggi, maka seorang sarjana teknik akan berhak menyandang gelar insinyur. Insinyur itu adalah gelar keprofesian, lebih tepatnya sebutan. Baik saudara sekalian, berikutnya kita akan bahas tentang kode etik. Apa yang dimaksud dengan kode etik? Nah, apakah kode etik ini berlaku universal atau kode etik ini berlaku pada sebuah negara saja? Artinya, kode etik insinyur di Indonesia hanya berlaku di Indonesia. Lalu bagaimana jika seorang insinyur yang berasal dari luar Indonesia bekerja di Indonesia? Apakah yang bersangkutan harus mengikuti kode etik di Indonesia atau menggunakan kode etik di mana yang bersangkutan diakui keinsinyurannya di negaranya? Pokok bahasan selanjutnya adalah memahami masalah etika. Apa saja yang kita bahas di dalam pokok bahasan memahami masalah etika ini? Yaitu tentang sejarah singkat pemikiran etika. Yang kedua, teori etika. Nah, di dalam pokok bahasan ini kita akan banyak menggali terminologi, definisi, dan lingkup dari etika. Kemudian beberapa teori etika akan diperkenalkan, meskipun secara mendalam teori etika ini tidak akan tuntas jika dibahas dalam satu kali pertemuan. Etika adalah bagian dari filsafat ilmu. Ya, tentunya kita tidak mendalami
filosofi atau filsafat etika ini, tetapi lebih kepada bagaimana memahami pemikiran-pemikiran etika dari para filosof untuk bisa kita ambil dan kita terapkan dalam konteks praktek profesi keinsinyuran. Pokok bahasan berikutnya adalah teknik penyelesaian masalah etika. Pokok-pokok bahasan dalam teknik penyelesaian masalah etika ini adalah analisis isu dalam masalah etika, teknik diagram garis, teknik diagram alir, dan teknik logika. Bagian ini lebih banyak membahas tentang teknis-teknis kita dalam menganalisis sebuah situasi untuk bisa mendapatkan dan mengidentifikasi sebuah situasi apakah masuk dalam ranah etika keprofesian. Berikut juga arah solusi ketika situasi tersebut kita tetapkan sebagai sebuah situasi permasalahan etika keprofesian. Selanjutnya, pokok bahasan tentang resiko, keselamatan, dan kecelakaan. Keselamatan, apa yang dimaksud dengan keselamatan? Apa yang dimaksud dengan resiko? Apa yang dimaksud dengan kecelakaan? Dalam pokok bahasan ini, kita akan banyak mengilustrasikan sebuah situasi-situasi yang kita rujuk dari contoh-contoh studi kasus yang ada di dalam buku teks kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak dan tanggung jawab para insinyur. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang profesional? Apa hak dari seorang profesional insinyur itu? Apa tindakan mengungkap rahasia perusahaan adalah benar atau melanggar etika? Maksudnya, ketika saudara mengetahui ada ketidakjujuran di dalam perusahaan Anda, apakah tindakan Anda adalah mengumumkan kecurangan tersebut kepada publik, atau saudara menegur direksi Anda, atau saudara diam saja? Ini akan kita bahas lebih tuntas dalam pokok bahasan ini. Kemudian kita akan mendalami kode etik insinyur Indonesia. Pokok bahasan selanjutnya membahas etika dalam riset dan eksperimen. Di sini kita akan mengupas dan mendiskusikan praktek etika di dalam kegiatan riset. Kemudian juga kita akan mempelajari apa itu plagiarisme. Pokok bahasan etika dalam riset dan eksperimen sangatlah penting bagi saudara semua. Kenapa? Karena di tahun akhir, di semester 7 dan 8, saudara akan dihadapkan kepada kewajiban melaksanakan kegiatan tugas akhir yang isinya adalah kegiatan riset. Pada saat melaksanakan kegiatan riset, saudara harus menjunjung tinggi etika keprofesian. Bagaimana cara melaksanakan riset? Mulai dari mengumpulkan data sampai melaporkan, akan kita diskusikan di dalam etika riset dan eksperimen, termasuk beberapa kasus-kasus eksperimentasi yang menjadi perdebatan atau diskusi di kalangan para praktisi etika profesi. Plagiarisme ini berbicara tentang cara kita menulis, sehingga apa yang kita tulis tidak atau dapat diterima secara ilmiah sebagai pemikiran kita, atau plagiarisme ini
adalah upaya untuk mendidik para peneliti muda seperti saudara dalam mengungkapkan pemikiran-pemikirannya. Mana yang perlu saudara sitasi, bagaimana cara mensitasi sebuah karya ilmiah orang lain untuk memperkuat hasil studi saudara, sehingga saudara tidak disebut menjadi seorang plagiat. Terakhir, kita akan membahas tentang etika menghadapi revolusi industri 4.0. Ini menjadi isu dunia saat ini. Apa revolusi industri 4.0 itu? Kita akan bahas di sini, sekaligus kita akan mengidentifikasi tantangan keprofesian teknik industri dalam menjalankan profesinya di era revolusi industri 4.0. Kemudian kita akan bicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan robot, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, dan apa tantangan keprofesian yang akan kita hadapi nantinya. Nah, ini menjadi topik yang kontekstual. Baik, saudara sekalian, terkait dengan situasi kebijakan universitas yang masih membatasi perkuliahan kita secara langsung, sebagaimana yang selama ini kita lakukan, maka kita harus mensiasati kondisi-kondisi hari ini agar perkuliahan kita tetap lancar dan capaian pembelajaran tetap terpenuhi. Adapun strategi pembelajaran kita, yang pertama, kuliah kita dilaksanakan secara asinkronus, yaitu saudara semua secara aktif belajar mandiri. Bahan-bahan perkuliahan diberikan melalui Learning Management System Universitas Andalas yang dapat diakses melalui ft.ilearn.unan.ac.id. Belajar asinkronus ini dilaksanakan sesuai jadwal. Jadi saudara hanya bisa mengakses materi kuliah pada jadwal kuliah etika profesi ini. Meskipun demikian, saudara akan diberikan toleransi sehari penuh untuk bisa mengakses materi kuliah ini. Tetapi memulainya itu sesuai dengan jam kuliah yang telah ditetapkan dalam jadwal. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir di laman ft.ilearn.unan.ac.id pada mata kuliah etika profesi ini. Silahkan dicontreng presensinya. Jangan lupa, karena memang kehadiran saudara menjadi syarat administratif bahwa saudara mengikuti perkuliahan. Dan yang terakhir, kita insya Allah akan tetap melaksanakan pertemuan sinkronus, yaitu tatap muka secara live atau langsung, tetapi pelaksanaannya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nantinya kita akan mendiskusikan dan berkompromi kapan kita laksanakan perkuliahan tatap muka ini menggunakan media online yang tersedia. Pada kegiatan pertemuan sinkronus ini difokuskan pada diskusi dan tanya jawab untuk materi-materi atau pokok-pokok bahasan yang saudara memang belum mengerti. Pertemuan sinkronus ini dilaksanakan 30-45 menit. Oleh karena itu, pertemuan sinkronus ini akan diawali dengan identifikasi daftar pertanyaan dari mahasiswa terlebih dahulu. Namun demikian, jika saudara semua merasa pokok bahasan dapat dimengerti secara asinkronus atau secara mandiri atau secara offline,
maka pertemuan sinkronus ini juga tidak perlu dilaksanakan. Demikian untuk materi pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.